Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, jumpa lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan pada hari ini sengaja kami hadirkan ke studio pemirsa Oku TV untuk kita ajak berbincang-bincang dalam program Bicara Sudut Pandang pada hari ini bersama AKBP Eprianto Tambunan MM, Kepala BNNK Oku Timur. Assalamualaikum Pak. Ya, pemirsa Oku TV, perlu diketahui bahwa saat ini kami sudah melakukan atau mentaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian juga sudah vaksin. Nah, Pak Epri sudah vaksin ya, sampai dengan tahap ketiga. Jadi mohon izin untuk bincang-bincang kita pada hari ini, kita buka masker ya, Pak Epri. Baik, pemirsa Oku TV, kita akan coba langsung berbincang-bincang dengan AKBP Eprianto Tambunan MM. Biasa disapa Pak Epri? Boleh. Pak Epri atau Pak Yato? Pak Epri aja, oke. Baik, Pak Epri selaku Kepala BNNK Oku Timur, sebelumnya kami mau ngucapin selamat ulang tahun untuk BNNK Oku Timur. Selamat hari jadi ya. Terima kasih. Itu tanggal 22 berapa? Maret. Tanggal 22 Maret ya, tanggal 22 Maret kemarin BNNK merayakan hari jadinya yang ke-20 ya. Nah, untuk tema hari jadi yang ke-20 ini sendiri apa nih, Pak Ebri? 20 tahun mengabdi menuju Indonesia bersinar. 20 tahun mengabdi menuju Indonesia bersinar. Ya. Itu bersinarnya? Bersih narkoba. Bersih dari narkoba ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema yang sudah dibuat ya, kita akan terus bersama-sama untuk menyatakan perang terhadap narkoba ini. Iya, pemirsa Oku TV, kita akan coba langsung berbincang-bincang dengan beliau mengenai seperti apa sih BNNK dan tugas dan fungsi dari BNNK itu sendiri apa? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih pemirsa Oku Timur. BNNK itu merupakan organisasi vertikal yang lahirnya 22 Maret 2002. Makanya kemarin kita baru saja melaksanakan ulang tahun yang ke-20. Nah, Badan Narkotika itu hadir karena meningkatnya masalah narkoba di Indonesia. Makanya salah satu tugas kita adalah bagaimana menekan angka penggunaan narkoba di Indonesia melalui beberapa kegiatan, diantaranya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan, kemudian melalui kegiatan rehabilitasi dan melalui kegiatan penegakan hukum. Itulah ini secara umum tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab dari BNNK itu sendiri gitu ya. Kenapa akhirnya BNNK dibentuk gitu ya, dan selama 20 tahun ini juga terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan ya terhadap narkoba itu sendiri. Nah, Pak, bagaimana peran serta BNNK dalam pemberantasan narkoba khususnya di Oku Timur ini? Baik, tugas peran kita dalam rangka pemberantasan, karena kita memahami bahwa Badan Narkotika Kabupaten Oku Timur itu menanggung jawab 3 wilayah. Terdiri dari Oku Timur sendiri, di mana kantor kita ada, Kabupaten Oku dan Oku Selatan. Jadi kami Oku Raya membawai Oku Raya lah, ya, wilayah kerja kami. Nah, terkait dengan wilayah kita yang luas dan terbatasnya jumlah personil kami, maka kami berupaya maksimal untuk melakukan kegiatan yang paling penting itu adalah
pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Makanya kami lebih cenderung melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi agar masyarakat kita sadar dan paham betul bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Makanya kita lebih fokus ke sana selain daripada upaya penegakan hukum. Kemudian kita berupaya bagaimana sedapat mungkin kita bisa mengobati atau bahasa ininya rehabilitasi bagi para masyarakat OKU yang sudah menggunakan narkoba mau berobat. Ya, mau berobat, karena rehab itu bukan dianggap sebagai suatu hukuman tapi suatu pengobatan. Nah, inilah yang kita ingin dorong sekarang, bagaimana masyarakat mau berbondong-bondong untuk berobat. Karena penggunaan narkoba di OKU Timur, khususnya OKU secara umum itu ya seperti kita ketahui bersama bahwa narkoba itu sudah sampai ke seluruh pelosok desa. Maka kalau tidak ada upaya yang kita lakukan secara serius untuk mengobati mereka, maka cepat atau lambat angka pengguna narkoba di OKU ini semakin bertambah nantinya. Minimal kita berusaha untuk mencegah saja. Jangan sampai bertambah. Jangan sampai bertambah gitu. Kita bisa mengurangi dengan mereka sadar untuk rehab tadi ya, Pak Epri. Nah, ini yang kadang-kadang jadi sedikit permasalahan nih Pak Epri. Tadi sempat disampaikan bagaimana mengajak mereka untuk rehab atau berobat. Kadang-kadang yang menjadi ketakutan tersendiri terutama bagi para orang tua yang mungkin mengetahui anak mereka menggunakan narkoba, ada rasa takut ketika akan mengajak untuk rehab atau mendatangi BNNK misalnya, itu nanti takut malah jadi ditangkap atau dipenjara dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh BNNK agar masyarakat itu tahu bahwa ajakan untuk rehab itu penting? Baik, pemirsa OKU Timur, ya perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka rehabilitasi ini secara prakteknya bahwa ada dua sumber yang kita dapatkan. Yang pertama dari aparat penegak hukum, dalam hal ini instansi kepolisian. Dan memang ini yang tidak kita harapkan sebenarnya. Nah, yang paling kita harapkan itu adalah masyarakat dengan kesadarannya sendiri mau berobat. Karena pengguna narkoba itu ibarat kata fisiknya bagus, tapi psikologinya yang rusak, mentalnya. Maka secara sederhana kita bilang nggak kelihatan. Makanya selama dia belum penggunaan tingkat tinggi, tapi dampaknya itu buruk. Karena pengguna narkoba itu semakin hari semakin bertambah penggunaannya. Dalam arti kata, kalau semakin banyak penggunaannya semakin bertambah, maka kebutuhannya pun semakin bertambah. Itulah yang sering terjadi. Kadang-kadang yang datang karena ingin datang untuk direhab itu rata-rata yang ke kita itu sudah parah gitu. Maksudnya sudah mulai ada gangguan. Yang ibarat kata kalau mau diobati itu sudah sulit, harus menyembuhkan penyakit kejiwaannya dulu, baru ketergantungan. Inilah yang kita sebenarnya harapkan pada kesempatan ini, pemirsa OKU Timur bisa pahami agar jangan sampai sudah parah baru mau diobati. Karena sama aja seperti orang sakit fisik sebenarnya pengguna narkoba ini. Cuman ini sakit psikologi. Nah, kalau orang sakit kan harus kita obati. Cuman kalau bahasa kita kan namanya direhabilitasi. Nah, sebenarnya rehabilitasi itu berbeda jauh dengan hukuman. Walaupun memang perlakuannya hampir sama. Tidak bisa keluar itu pasti. Karena kalau hukuman dia tidak akan bisa di bawah hitungan bulan, paling tahunan. Tapi kalau rehabilitasi bisa dilaksanakan hitungan bulan. Dan yang paling penting, kalau orang direhabilitasi dia tidak akan pernah kehilangan haknya, hak politik dan segala macam nggak akan pernah hilang. Karena hitungannya dia bukan narapidana, tetapi pasien. Makanya kita sangat sedih kalau ada
masyarakat harus menjalani hukuman gitu. Nah, gara-gara dia tidak mau direhabilitasi. Misalnya mau ditangkap dulu, baru mau direhab. Itu yang salah. Harusnya direhab dulu supaya tidak sampai dihukum. Iya, jadi memang butuh sosialisasi yang terus menerus ya kepada masyarakat, terutama kepada orang tua ya, agar bisa melihat perkembangan anak-anaknya jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba itu sendiri. Nah, Pak Epri, ini dalam program BNNK sendiri ada 3 pilar, yaitu pencegahan, kemudian pemberdayaan, rehabilitasi, dan juga berantas. Nah, ini bisa sedikit dijelaskan mengenai 3 pilar ini? Baik, kalau secara umum kita pakai prinsip mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati lebih baik daripada menghukum. Nah, makanya kita berangkat dari hal tersebut. Kita tidak mengharapkan bahwa ada masyarakat itu yang harus dihukum. Betul. Karena sepengalaman saya, hukuman narkoba itu tidak akan pernah memberi efek jerah. Iya, malah makin jadi. Ya, malah makin jadi. Ini faktanya. Yang bisa kita lihat. Gitu. Nah, tetapi yang paling penting itu agar narkoba itu memang benar-benar bisa kita tekan atau kita hilangkan, itu dengan cara ya memberikan kesadaran kepada masyarakat dan mengobati yang sudah kena, dengan harapan kalau sudah kena dia sembuh, maka tidak akan ada lagi penggunaan narkoba, itu akan menurun dengan sendirinya. Kalau dihukum itu cenderung pasti akan melakukan lagi. Iya. Nah, kalau kita bilang dari hukum, karena kecil lah kemungkinannya hukum di narkoba itu memberikan efek jerah. Orang tidak akan mengulangi lagi, enggak. Karena ancaman hukuman narkoba cukup tinggi gitu. Nah, sehingga banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Baik. Nah, karena kebutuhan orang narkoba itu cukup sangat besar gitu. Iya, baik pemirsa Oku TV. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama AKBP Eprianto Tambunan seputar bagaimana caranya untuk bisa memerangi narkoba. Mungkin kalau misalnya benar-benar memberantas akan sedikit sulit ya Pak ya, tapi paling tidak meminimalisir dan juga bagaimana mengajak masyarakat yang mungkin anggota keluarganya ada yang kecanduan narkoba untuk bisa diajak rehabilitasi. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Biar aku sendiri yang meringkusnya. Ya, baiklah kalau begitu. Halo bos. Halo. Di mana bos? Tempat biasa bos. Tempat biasa. Kan? Oke, on the way. Oke, tunggu. Tiarap, tiarap, tiarap. Pemirsa Oku TV, kembali bersama saya Sri Agustati dan AKBP Eprianto Tambunan MM selaku Kepala BNNK Oku Timur. Kita lanjutkan kembali Pak Epri, ini tentang bagaimana upaya kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Tadi sudah sempat disampaikan berbagai hal yang dilakukan oleh BNNK Oku Timur. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri, ini apa saja sih Pak pencapaian dari BNNK Oku Timur selama dibentuk atau mungkin juga selama di bawah kepemimpinan Bapak nih? Baik, mungkin BNK Oku Timur perlu kami sampaikan baru berdiri kurang lebih 4 tahun. Ya, baru 4 tahun jalan lah. Nah, memang belum banyak yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita bicara narkoba ini tidak bisa bicara
satu instansi, tetapi harus bekerja bersama-sama. Iya. Makanya ada kalau bahasa kami di Mars itu ada harus masyarakat, pemerintah bersama. Karena masalah narkoba itu masalah yang krusial gitu. Iya. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pihak luar, maksudnya pihak stakeholder lain, maka tidak akan pernah berhasil. Makanya itu kami selalu mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah, ayo kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Oku Timur yang maju lebih mulia itu melalui salah satunya lewat program Desa Bersinar. Nah, sekarang kita sudah bentuk 3 desa di tahun lalu, dan tahun ini kita akan bentuk 20 desa bersinar sebagai cikal bakal desa-desa yang berani menyatakan bersih dari narkoba. Karena ini kata kunci gitu. Karena kita bilang kalau desa-desa sudah bersih, maka dengan sendirinya akan ada kenyamanan di masyarakat. Karena kita tahu bahwa narkoba itu adalah akar segala masalah. Benar. Masalah apapun akan timbul gara-gara narkoba. Pembunuhan akan bertambah, pencurian akan bertambah, istilahnya. Penipuan akan bertambah, apapun namanya. Nah, kalau kita bilang secara faktanya, ya kalau kita mau cek bahwa narkoba itu memang bermasalah, akar segala masalah, bisa kita cek di lapas. Iya. Penghuni lapas itu 60-70% adalah penghuninya narkoba. Jadi narkoba itu adalah masalah terbesar yang ada di Indonesia sebenarnya, yang kadang-kadang dikerdilkan orang gitu. Betul. Makanya sekarang BNN dalam rangka ulang tahun yang ke-20 mengusung tentang Indonesia bersinar, bersih narkoba. Bersih dari. Karena kalau tidak dimulai dari kita, ya siapa lagi? Kalau nggak dari desa, ya di mana lagi? Di mana lagi? Karena narkoba itu sudah ada di mana-mana di desa. Iya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan di sebelah rumah kita mungkin. Nah, itu yang kita tidak tahu gitu Pak Efri ya. Kita tidak sadar gitu. Makanya harapan kami bahwa karena daerah ini kan yang punya adalah kita semua gitu. Makanya kita harus sama-sama mengerjakannya. Karena saya bilang tadi dengan kami terbatas ya, jumlah personel kami cuma 22, ya, harus mengawal tiga wilayah cukup itu besar. sangat minim gitu, sangat sulit gitu. Makanya kami akan selalu berjuang untuk mencari para relawan penggiat, untuk sama-sama ayo kita kerja sama-sama. Dengan memberikan sosialisasi, kemudian kita berharap ada dari mereka yang tergerak hatinya untuk ikut ambil bagian. Termasuk kampus-kampus kita sudah berharap agar mereka juga di dalam melaksanakan KKN-nya, kuliah kerja lapangannya, mereka juga membawa semangat, membawa semangat anti narkoba kepada masyarakat, ke dalam masyarakat gitu ya. Karena memang anak-anak muda itu yang harus diajak ya untuk menjadi penggiat-penggiat dari anti narkoba ini sendiri. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Efri dengan SDM yang minim gitu, wilayah yang sangat luas untuk menyatakan perang terhadap narkoba ini sendiri, strategi yang dilakukan oleh BNNK selain dari mengajak para mahasiswa mengadakan penyuluhan dan lain sebagainya, apakah juga melakukan tes urin dan lain sebagainya? Ini apa-apa yang dilaksanakan oleh BNN? Memang untuk pelaksanaan tes urinnya ada kendala sih ya. Karena apa? Itu berkaitan dengan sarana prasarana. Makanya saya sampaikan tadi perlu adanya bantuan dan kontribusi. Karena aku bilang yang kita akan jaga ini adalah masyarakat Oku Timur, maka kita tidak terlepas dari pemerintah. Makanya kami sangat berharap sekali pemerintah menganggarkan untuk alatnya. Mungkin untuk pelaksanaannya kami bisa melaksanakan dengan sukarela, tapi untuk penganggaran alatnya ini yang kita berharap dari pemerintah daerah. Dan sampai saat ini setahu saya di anggaran DIPA APBD Oku Timur belum ada. Nah, makanya kita berharap untuk ke depan ini bisa dianggarkan. Karena aku bilang tadi, masyarakat yang kita akan jaga ini adalah masyarakat Oku Timur. Pemiliknya adalah pemerintah. Sebagai ininya, payungnya.
Makanya kita tahu bahwa narkoba itu bukan sebagai salah satu penyakit yang menjadi prioritas ya. Iya. Makanya tidak ditanggung BPJS. Ya narkoba nggak ada di dalam BPJS. Makanya karena ini akibat perbuatan sendiri. Iya. Ya. Nah, tetapi ya karena ini sudah menjadi seperti penyakit menular. Betul. Nah, seharusnya juga menjadi perhatian bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Oku Timur ini menjadi sumber daya yang unggul, iya, yang bersih gitu, sehingga tercapailah yang namanya kemuliaan itu. Iya. Kita sangat berharap ke sana. Oke, baik, Pak Efri tadi cukup menarik ketika Pak Efri menyatakan mengenai rehabilitasi. Nah, masyarakat mungkin agak sedikit awam. Seperti apa sih proses dari rehabilitasi itu sendiri? Ketika mengetahui ada keluarga yang dinyatakan atau gejala-gejala pengguna narkoba. Nah, ini bisa sedikit dijelaskan untuk proses rehabilitasi di BNNK sendiri. Baik, kalau rehabilitasi itu secara sederhana kita bilang, rehab itu adalah proses pengobatan sebenarnya. Nggak usah diartikan proses pengobatan. Nah, sama seperti kalau kita sakit, kita ke dokter bilang, oh ini nggak apa-apa, bisa rawat jalan. Nah, oh ini parah karena penggunaannya sudah tinggi. Gitu. Nah, harus dirawat inapkan. Sama juga di kita di rehabilitasi ada dua juga, ada rawat jalan dan ada rawat inap. Nah, secara proses tidak ada biaya yang dikeluarkan. Ya, tidak ada Rp1 pun biaya yang akan dikeluarkan terhadap prosesnya. Nah, cuman di kita ini kan lembaga pemerintah. Rehab itu ada swasta, ada pemerintah. Nah, kalau lembaga rehab pemerintah itu terbatas kapasitasnya. Sementara pengguna narkoba ini kan banyak. Jujur kita bilang banyak. Nah, kadang-kadang harus juga karena tidak bisa dimuat ke instansi pemerintah, harus juga ke swasta. Nah, kalau swasta ini kan ada sedikit biaya. Tapi menurut saya antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaatnya itu akan berbeda jauh. Betul. Ibarat kata istilahnya kebutuhan mereka seminggu itu bisa untuk membiayai mereka sebulan. Iya. Istilahnya penggunaan mereka selama seminggu narkoba itu bisa membiayai mereka selama sebulan. Tapi dampaknya bisa bertahun-tahun gitu. Nah. Jadi sebenarnya bagi masyarakat atau tetangga atau keluarga kita yang ada pengguna narkoba, saran saya untuk segera direhabilitasi agar mereka punya masa depan. Iya. Ibarat kata kalau orang narkoba itu kalau dibiarkan makin lama makin parah, tapi kalau diobati makin cepat makin baik. Ya, istilahnya yang nggak produktif menjadi produktif. Gitu. Ya, khususnya bagi mereka yang secara materi kan ada, gitu. Karena rata-rata sebagian besar pengguna narkoba itu awalnya mampu, tapi ujung-ujungnya nggak mampu lagi karena uangnya habis untuk beli narkoba. Gitu. Karena narkoba itu kita tahu bahwa barang yang mahal, relatif mahal. Ya. Karena kita tahu bahwa di dunia ini hanya dua yang ditimbang secara digital. Yang pertama emas, yang kedua narkoba. Nggak ada barang lain yang ditimbang secara digital, yang artinya 0, sekian-nya pun ada harganya. Ada harganya gitu. Ya, mungkin kami berharap kalau memang nggak usah ragu-ragu, datang aja langsung ke kantor kami, nggak perlu takut di penjara, nggak perlu takut dianiaya, kita jamin 100% kalau dia datang kita terima dengan baik, kita layani dengan baik, kita kasih fasilitas yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka dan keinginan dari keluarga dan pasien itu sendiri. Iya. Nah, ketika setelah tadi datang kemudian diperiksa, ada tim sendiri ya di BNN itu pada saat untuk rawat inap, apakah kita sudah punya atau ada lembaga yang menaunginya? Baik ya, kalau mereka datang ke kita, pasien datang, kita pertama lakukan tuh asesmen untuk melihat sudah seberapa parahnya si orang ini. Betul. Termasuk dengan rencana terapi yang akan dilakukan, apakah 3 bulan, apa 6 bulan, apa 1 tahun, karena rehabilitasi itu bisa sampai 1 tahun bagi yang sudah akut, yang tingkat ketergantungan tinggi. Kalau yang rata-rata yang biasa itu sampai 3 bulan. Dan sebagian besar kita rehabilitasi menerapkan
sistem 3 bulan. Oke. Ya, karena itu adalah standar minimal rehabilitasi. Nah, kalau secara umum kita bilang bagi masyarakat yang mampu dan ingin lebih dekat dengan keluarga, karena rehabilitasi sangat tergantung juga sama dukungan keluarga. Karena orang narkoba itu tidak bisa lepas dari yang namanya keluarga. Dukungan keluarga itu penting bagi mereka. Nah, makanya di kita ini kan, kalau kita rujukan BNK Oku Timur itu ada 2. Kalau yang pemerintah, kita rujukannya ke Kalianda Lampung, punya pemerintah, ke sana. Paling yang kita butuhkan di sana adalah biaya pengantaran. Kalau untuk selama di sana tidak dipungut biaya, Gratis. karena mereka harus ke sana, perlu biaya yang kita perlukan. Istilahnya untuk biaya mobilisasinya aja. Iya. Nah, untuk itu. Istilahnya kalau yang lain tidak ada. Tidak ada gitu Tidak ya. ada. Berarti hanya untuk Mobilisasi, mengantar ya, ya, mobilisasi mobilisasi berangkat aja, ke sana berangkat, gitu ya. ya. Oke. Sampai ke sana. Kalau yang swasta kita ini kan di Batu Raja. Di Batu Raja sudah ada. Ada Batu Raja. Makanya kita berharap juga kalau ada masyarakat Oku Timur yang peduli terhadap pengguna narkoba mau mendirikan panti rehabilitasi di Oku Timur. Itu harapan Mudah-mudahan nanti. sehingga lebih mudah kita ini dan lebih mudah menjangkaunya. Oke, baik. Ya, baik Pak Epri, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan menjadi masyarakat tergugah gitu, kesadaran mereka, terutama bagi para orang tua yang sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik ya kepada anak-anaknya, untuk segera mendatangi BNNK sebelum mereka semakin parah ya, atau akut tadi, penggunaan yang semakin tinggi. Mungkin kalau gejala-gejalanya baru ringan, mungkin masih bisa di BNNK, dirawat jalan gitu ya. Jadi dengan asesmen tadi yang disampaikan. Baik, yang terakhir Pak Epri, mungkin ada harapan dan himbauan yang disampaikan. Ya, pertama himbauan kita berharap bahwa ayo kita masyarakat Oku Timur khususnya dan Oku secara umum, kita hindari yang namanya narkoba, karena narkoba itu dipastikan akan merusak masa depan kita. Udah pasti itu nggak akan melenceng lagi. Yang kedua, kita berharap masyarakat Oku Timur yang khususnya dan Oku secara umum yang sudah kena atau sudah pernah menggunakan narkoba, kalau rekan-rekan tidak bisa relax, maksudnya sembuh, ya ayo datang ke kantor kami. Kami akan bantu semaksimal mungkin sampai Anda sembuh. Bagi masyarakat Oku Timur khususnya dan Oku secara umum yang mengetahui adanya pengedar narkoba yang notabene merusak masyarakat, agar diinformasikan ke kami di nomor 0822 9744 4414. Rahasia kita jamin bahwa informasi yang disampaikan tidak akan sampai keluar atau membahayakan si pelapor. Oke. Baik, terima kasih Pak Epri untuk waktu yang sudah diberikan. Pemirsa Oku TV, inilah bincang-bincang kami dengan AKBP Eprianto Tambunan MM, Kepala BNNK Oku Timur, dan kita berharap bersama bahwa untuk Kabupaten Oku Timur kita bisa bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Saya Setia Gustati.